Saudara-saudara, nanti tahap kedua dari taklimat saya yang khusus intern, teman-teman wartawan kita persilakan makan siang di luar. Saya akan jelaskan cerita-cerita menarik. Intinya saudara-saudara sekarang, intinya saya dipilih sekarang, saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya, ini gubernurnya partai mana ya? Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya nggak akan tanya. Buktinya, saya kalah di Sumatera Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Tetap Koperasi Merah Putih. Tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatera Barat. Saya juga kalah di Aceh kan. Tapi tetap kita bangun Aceh habis-habisan. Gak ada. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya nggak tanya, Pak Bursa, kau partai mana? Kan nggak saya tanya. Nggak saya tanya kan? Tetap saya dukung beliau. Benar. Karena istrimu kan Gerindra. Tapi saya nggak tanya dia. Saya nggak tanya dia. Kebetulan istrinya Gerindra. Nggak ada urusan saya. Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap. Saudara-saudara. Ya? Jangan macam-macam. Nggak ada itu. Kita semua bergerak. Jadi persaingan, pertandingan ya pertandingan. Kalau ada pemilihan harus ada pemilihan. 2 calon, 3 calon, 5 calon, gak apa-apa, bagus. Tapi begitu selesai, sudahlah, kerja. Nah ini yang saya tawarkan. Ayo bekerja untuk rakyat. Pak Pram dari PDIP. Tapi tetap saya akan dukung sebagai gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Iya kan, gak apa-apa. Gak apa-apa, bener. Jadi saudara-saudara, saya sedikit jelaskan ya. Yang saya lakukan sekarang, yang saya tawarkan kemarin waktu saya dipilih sebelumnya adalah saya ingin dan saya punya dan saya menyebarluaskan sesuatu yang saya pelajari sekian puluh tahun sehingga saya membuat dan saya pelajari dalam negeri dan luar negeri. Saya keliling, kawan-kawan saya banyak. Saya keliling. Tiap kali saya satu negara, walaupun saya nggak berkuasa dulu, saya datang ke Pak Mahathir. Waktu dia lagi kuat-kuatnya, Pak Mahathir, bagaimana Bapak menghadapi korupsi? Saya tanya, Pak, yang mengganjel saya sebagai patriot Indonesia adalah korupsi yang terlalu banyak di Indonesia. Bagaimana Bapak menghandle? Dia kasih pelajaran, dia kasih tips-tipsnya. Dia bilang, you bisa atasi korupsi hanya melalui pendidikan. Pendidikan begitu vital. Habis itu saya ketemu pemimpin di Thailand, saya tanya. Saya ketemu pemimpin di mana-mana. Sehingga saya membuat satu strategi yang sudah ada di buku, yaitu saya beri nama strategi transformasi bangsa. Jadi kita mau menjadi negara maju modern. Ya.
kriteria kita adalah maju modern, di mana seluruh rakyat kita mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi untuk menjadi high income country. Kita tidak bermimpi kita mau hidup seperti Norwegia.
Lokasi di Jakarta, dalam penyidikan Polda Metro Jaya. Ini bagian dari kasus yang dilaporkan pihak Jokowi antara Januari hingga April 2026. Kronologi kasus dimulai dari laporan dugaan pemfitnahan dan pencemaran nama baik. Tersangka termasuk Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Mereka diduga sebar informasi salah soal ijazah sarjana Jokowi dari UGM. Fakta dikonfirmasi. Rocky Gerung jelaskan metodologi penelitian bukan isi konten. Semua riset mulai dari hermeneutika kecurigaan. Ia baca buku, Jokowi Watcaper, karya Dr. Tifa dan sebut sebagai karya akademik berbasis metodologi. Yang lebih mengejutkan lagi, Rocky nyatakan ijazah Jokowi asli tapi orangnya palsu. Dalam konteks penelitian, ia bedakan antara metode dan metodologi. Penyidik tanya soal keahlian Rocky, ia jawab ajar metodologi riset, bukan neuroscience spesifik. Kesaksian ahli dan saksi fakta tak ubah status tersangka. Berkas Roy, Rismon, dan Tifa sudah ke kejaksaan. Pihak Jokowi sambut testimoni tapi tegas laporan fokus pencemaran, bukan riset awalnya. Kesaksian bisa tambah di pengadilan. Video kesaksian tayang di Kompas Petang pada 28 Januari 2026. Kasus ini lanjut di tahap penyidikan, tanpa perubahan signifikan hingga kini. Penutup kasus ijazah Jokowi tetap dinamis pasca kesaksian Rocky Gerung. Update selanjutnya akan kami pantau ketat. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk update tercepat. Tonton juga video terkait di bawah.